Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya di pagi hari ini dan sampai dengan nanti perkuliahan ya, berakhir. Nah, sambil menunggu yang lain ini masih 22 masih 21 kurang 3 ya. Ya, 21 kurang 3. Mungkin saya ingin mulai mengabsen saja dulu ya. Sambil menunggu yang lainnya hadir. Ya. Coba saya mulai absen satu persatu. Ramadan, Muhammad Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ramadan. Sebentar. Aduh. Anissa Salsabila. Hadir, Pak. Alfa. Hadir, Pak. Dan matiin dulu dan. Cahya. Hadir, Pak. Devi. Hadir, Pak. Yazid. Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Hiratul. Hiratul. Belum ya. Irham. Hadir, Pak. Jauza. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Muhammad Aziz. Hadir, Bapak. Ya. Noval. Hadir, Pak. Nurul Nisa. Hadir, Pak. Putri Aulia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ragil. Ratu. Ya. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Rifania. Oke, Hadir, Satria. Pak. Oke, Taufik. Hadir, Pak. Oke, Ulu. Hadir, Pak. Yesa. Hadir, Pak. Zalfa. Hadir, Pak. Oke. Ada yang tahu kemana si Iratul? Ada yang tahu temennya? Lagi dihubungi, Pak. Cuma belum membacanya, Pak.
Oke ya. Oke, kalau gitu sambil ditunggu nanti coba dihubungin yang lainnya. Dia nggak tahu video saya tiba-tiba mati, nggak bisa diaktifkan. Ya, tahu kenapa. Lalu untuk hari ini kita akan membahas materi berikutnya mengenai fungsi ya. Mungkin di minggu ini. Jadi kita akan membahas mengenai fungsi bilangan terlebih dahulu. Ya. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu mengenai fungsi atau sudah pernah mempelajarinya? Sepertinya sih sudah pernah ini di matematika sebelumnya ataupun di SMA mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Apa itu fungsi? Ada yang tahu? Bentar. Ada yang tahu fungsi, mengenai fungsi? Halo? Belum, Suara saya kedengar? belum tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Bentar. Lihat di layar Anda mengenai tulisannya. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Saya masuk dulu, bentar. Iratul ya? Betul? Hadir, Pak. Sehat tuh? Iratul Betul. hadir, Pak. Ya, sehat tuh. Koneksinya sepertinya ya. Oke ya, sambil menyimak saja. Jadi kalau dilihat ini fungsi ya. Jadi fungsi ini suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan ya atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya. Jadi fungsi dalam matematika menyatakan suatu hubungan formal ya antara dua himpunan data. Ya. Nah,
penghimpunan data bisa dibilang sebagai variabel. Ya. Sedangkan fungsi bisa dikatakan hubungan antara dua variabel tersebut. Ya. Nah, di sini fungsi itu bisa mungkin Anda pernah kenal tapi lupa ya. Fungsi ini berbentuk persamaan ya. Jadi sama dengan atau juga tidak atau juga dapat berbentuk pertidaksamaan ya. Nah, sebenarnya fungsi ini adalah jadi kalau kita belajar fisika ya, matematika, kimia atau kehidupan sehari-hari yang mendapatkan sebuah data ya atau permasalahan gitu ya. Nah, ini bisa istilahnya bisa diterjemahkan ya ke dalam bentuk matematik. Jadi nanti kita bisa mendapatkan solusi penyelesaian ya. Tergantung apa yang mau diminta atau diinginkan. Mungkin saya agak nanti akan loncat-loncat ya. Nah, nanti ada fungsi linier, fungsi kuadrat, terus ada fungsi polinomial atau suku banyak yang akan kita pelajari di minggu ini, itu ya. Jadi kenapa sih harus mempelajari fungsi ya? Nah, fungsi sendiri kan seperti yang tadi dibilang bisa dikatakan juga sebagai hubungan atau relasi ya. Nah, fungsi juga sebagai pemetaan ya. Nah, fungsi ini adalah istilahnya bagian dari matematika yang dapat menyederhanakan permasalahan ya, yang fenomena yang ada di sekitaran kita ya, yang ada hubungannya dengan matematik. Nah, itu kita sederhanakan ke dalam bahasa fungsi ya. Mungkin kalau kita kenal nantinya ya, banyak aplikasi yang digunakan ya, bisa ekonomi, sosial, kimia, fisika, ataupun fenomena. Misalnya Anda mengambil data sebuah mesin, misalnya berapa sih kecepatan laju pertambahan atau percepatan sebuah kendaraan, misalnya dalam detik ke sekian gitu, atau torsi atau tenaga dari sebuah mesin, misalnya dibandingkan dengan menggunakan data, misalnya menggunakan bahan bakar apa ya, beda-beda, misalnya ada yang pertalite, ada yang premium atau pertamax turbo. Nah, nanti dalam waktu T sekian gitu, nah itu juga bisa diterjemahkan ya ke dalam fungsi ya. Jadi kalau fungsi itu sebenarnya ini penemunya ya, ilmuwan dari Prancis ya, dari Eropa. Nah, ini gabungan dari mata pelajaran atau kuliah mengenai geometri ya dan aljabar. Kalau kalian sendiri tahu, geometri itu terdiri dari adanya ruang ya, adanya jarak gitu ya, panjang, lebar, tinggi, ya gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam geometri. Sedangkan aljabar sendiri yang Anda tahu ya, itu mengenai operasi ya, operasi bilangan ya. Jadi ada pertambahan, pengurangan, perkalian ya, pembagian ya, dan seterusnya.
Nah, ini digabungkan menjadi materi baru ya, yaitu mengenai fungsi. Kita kembali ke sini. Halo, saya masih di sini ya. Takutnya saya ngomong respon. Masih, Pak. Oke. Nah, jadi fungsi sendiri itu dibentuk oleh beberapa unsur ya. Jadi yang ditandai merah ini, ya. Jadi fungsi dibentuk beberapa unsur ya. Pembentuknya itu ada 3, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, dari ketiga ini ada unsur yang tidak harus ada, ya, yaitu konstanta. Ya. Ya, dari suatu fungsi persamaan ataupun fungsi pertidaksamaan. Ini untuk yang konstanta, unsur konstanta ini tidak harus atau tidak wajib. Ya. Nah, yang dinamakan dengan variabel, koefisien, konstanta, ini seperti yang bisa dilihat Anda. Untuk variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mewakili faktor tertentu. Ya. Dilambangkan huruf Latin kecil. Dalam suatu fungsi ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Nah, ini ada 2 lagi nih variabel bebas dan variabel tidak bebas. Lalu ada yang dinamakan dengan koefisien. Ya. Di mana koefisien itu bilangan atau angka. Ya. Jadi kalau koefisien itu bentuknya nanti angka atau bilangan ya, yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Ya. Bisa variabel dia ada di depan variabel bebas ataupun di depan variabel tidak bebas. Kalau variabel tadi berbentuk huruf Latin kecil, sedangkan koefisien adalah angka di depannya. Nah, yang terakhir itu adalah konstanta. Nah, konstanta sendiri itu adalah bentuknya bilangan ya, atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi dia berdiri sendiri, ya, tidak ada variabel di belakangnya, ya. Jadi hanya angka atau bilangan. Jadi tidak terkait dengan suatu variabel tertentu. Nah, itu dinamakan dengan konstanta. Mau posisinya dia di depan atau di belakang seperti yang ini, yang Anda lihat ini, kalau dia berdiri sendiri tanpa variabel, itu dinamakan dengan konstanta. Ya. Itu ya. Nah, lalu yang dinamakan dengan variabel bebas dan tidak bebas. Variabel bebas dan tidak bebas. Ya. Sebentar. Sebentar, saya lagi nyari perumpamaan mengenai variabel.
Oke, nih. Jadi variabel ada dua ya, variabel bebas dan variabel Y. Variabel terikat ataupun tidak bebas, sorry. Saya ulangi, variabel bebas ya dan variabel terikat. Ada dua tadi kan, variabel terikat itu atau variabel tidak bebas. Ya. Mungkin Anda bisa catat untuk variabel bebas, yaitu suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Jadi variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Ya, kenapa? Layar presentasinya belum ada. Ya, sebentar. Oh, ini. Kelihatan ya? Ada, Pak. Ya, jadi variabel bebas itu bisa dikatakan dengan variabel X. Ya. Saya ulangi lagi, variabel bebas suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain. Ya, sedangkan variabel terikat ya bisa dikatakan dengan variabel Y. Ya. Nah, variabel ini dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Ya. Jadi kalau ada variabel X-nya berubah-ubah atau koefisiennya berubah-berubah diikuti dengan konstanta, yaitu dinamakan bisa mempengaruhi variabel lainnya atau variabel yang terikat, variabel Y, ya itu dinamakan variabel terikat. Ya. Jadi kalau X itu variabel bebas, Y itu variabel terikat. Nah, saya pindah ke sini, ya. Jadi kalau Anda lihat ini
contohnya yang di awal ini adalah fungsi linier ya. Nah, tadi sudah dibilang bahwa geometri sendiri itu punya panjang, ya, ada jarak, gitu kan, ada ketinggian. Sedangkan aljabar itu operasi bilangan, ya, digabungkan menjadi sebuah fungsi. Kalau fungsi linear berarti nanti hasilnya itu akan membentuk suatu garis lurus atau linear. Nah, ini misalkan fungsi matematikanya ini ada fungsi X dan fungsi Y. Nah, fungsi X ini tadi seperti yang dibilang adalah fungsi bebas, ya. Sedangkan Y adalah fungsi terikat, misalnya. Nah, bisa dilihat misalnya kalau X-nya nilainya 1, Y-nya nilainya 2. X-nya nilainya 2, Y-nya nilainya 4. X-nya nilainya 3, Y-nya nilainya 6. Kalau direlasikan, dihubungkan, ya, menjadi Y sama dengan 2 kali X. Ya. Jadi, berapa nilai Y ini dipengaruhi oleh nilai X. Ya. Jadi, kalau nilai X-nya 1, Y-nya akan menjadi 2. Berarti 2 kalinya X. Begitu juga untuk bilangan 2 dan 3. Kalau Y-nya kalau X-nya 3 kali 2 berarti Y-nya itu akan menjadi 6. Jadi kalau persamaan umumnya untuk fungsi linier, ya, itu seperti ini. Nah, Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk yang tadi yang relasi himpunan ini, ya, ini tidak ada konstantanya, ya, karena konstanta tidak wajib sifatnya, tidak harus. Ya. Kalau ada, ya akan menambahkan atau apa namanya, akan ikut juga mempengaruhi fungsi terikat ini, ya. Dia akan mempengaruhi fungsi bebas yang mempengaruhi fungsi terikat. Jadi persamaannya untuk fungsi linier itu ada Y sama dengan MX plus C. Ya. Di mana Y ini tadi dibilang variabel terikat, ya. Nah, ini bisa sama dengan atau tidak sama dengan pertidaksamaan, ya. Nah, lalu ada MX plus C. M ini adalah apa? Ada yang tahu M? Gradien, Pak. Ya. Oke, M bisa dibilang dengan gradien. Lalu X ini adalah variabel bebas, ditambahkan C konstanta. Nah, kalau dilihat contohnya ya seperti ini, ya. Kalau ada Y sama dengan 2X plus 1, berarti M-nya itu 2, C-nya itu 1. Kalau ada Y sama dengan min 3X min 5, ya, berarti M-nya sendiri adalah minus 3, ya. Jangan lupa minusnya. Lalu konstantanya ini juga minus 5. Kalau Y sama dengan setengah X, ya, tanpa konstanta, ya, berarti gradiennya atau M-nya itu sama dengan setengah, sedangkan konstantanya itu kan bisa dituliskan plus 0, ya. Kalau plus 0 ya nggak usah dituliskan juga, jadinya C sama dengan 0. Nah, apa itu gradien? Ya. Nah, gradien sendiri itu adalah kemiringan, ya. Nah, sedangkan C itu adalah konstanta atau yang disebut dengan titik potong garis, ya, dengan sumbu Y. Nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini untuk persamaan umum fungsi linier.
Nah, saya coba balik sini dulu ya. Nah, notasi untuk sebuah fungsi bisa dengan y atau fx ya, fungsi dari x. Ya. Nah, kalau contohnya bisa ditulis juga fx ya, misalnya y sama dengan 5 plus 3,6 x. Nah, ini y-nya ini bisa digantikan dengan fx ya. F dalam kurung X ya sama dengan 5 plus 3,6 X, itu sama, bisa penyebutannya seperti itu atau penulisannya seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajari hanya pada fungsi rasional ya. Sedangkan fungsi sendiri ada fungsi aljabar, fungsi non aljabar, irasional, rasional ya. Ini dari fungsi aljabar sendiri jadi irasional dan rasional. Nanti kita coba di sini dulu di bagian ini ya, fungsi linier, kuadrat, dan polinom. Nah, seperti yang tadi dibilang contohnya di linier ya. Nah, untuk bentuknya sendiri ya, dari fungsi itu seperti yang Anda lihat itu y sama dengan fx ya. Sedangkan linier itu terdiri dari y sama dengan A0 ini bisa dibilang sebagai konstanta juga ya. Jadi, karena tidak ada variabel di belakangnya. Plus A ya, S plus A1X ya. Ini bentuk eksplisitnya. Nah, kalau bentuk implisitnya seperti ini, jadi tinggal kalau Anda menemukan bentuk implisit seperti ini, Anda rubah dulu ke bentuk eksplisitnya. Ya. Jadi pindahkan variabel terikat atau y itu ke posisi yang berlawanan. Oke, untuk fungsi kuadrat ya jelas itu variabelnya ya, salah satunya itu jadi dia bisa ada salah satu atau keduanya ada ya. Kalau salah satunya saja itu ditandai dengan pangkat 2 ya. Jadi variabel bebasnya itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2, sedangkan linier hanya pangkat 1. Ya. Sedangkan untuk polinomial biasanya itu di atas pangkat 3 atau 4 itu ke belakang, seterusnya itu dikatakan dengan fungsi polinomial atau suku banyak di dalam variabel bebasnya ya. Jadi pangkat n ya, itu bisa dikatakan dengan polinomial. Nah, kalau Anda nantinya ya fungsi sendiri itu bisa lewat grafik ya, penggambarannya dengan sumbu silang koordinat ya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau variabel bebas itu diwakili oleh sumbu x ya. Sedangkan variabel terikat diwakili oleh sumbu y atau sumbu vertikalnya. Nah, ini untuk kalau untuk fungsi nonlinier ini nanti akan bentuknya
parabola ya. Nanti kita lihat. Kita masuk ke fungsi linear saja dulu. Jadi kalau digambarkan ya konstan dia. Jadi penambahannya akan konstan ya. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang fungsinya seperti ini ya, y sama dengan 8 min 2x. Nanti kita cari saat x-nya 0, 1, 2, 3, 4 berapa nilai y-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita coba ke fungsi linear saja ya untuk hari ini. Saya sampai jam berapa ini? Setengah 10 bener nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih ada sedikit 45 menitan. Oke, balik ke persamaan umum untuk fungsi linear ya. Y sama dengan mx plus c. Pangkatnya paling tinggi adalah pangkat 1. Nah, m sendiri adalah gradien. Apa itu gradien? Gradien sendiri kalau di grafik yaitu tingkat kecuraman ya. Makin tinggi nilai gradiennya, semakin curam, sedangkan makin kecil nilai gradiennya, semakin landai. Ya. Nah, gradien sendiri dihubungkan yaitu delta Y per delta X ya. Kalau Anda punya sebuah grafis ya, grafis sumbu X dan sumbu Y ya, berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, ketinggiannya berapa, panjangnya berapa. Nah, itu bisa dilihat dari nilai gradiennya. Misalnya ini contohnya, kalau tadi dibilang kan delta Y per delta X. Ya. Nah, kalau 4/9 ya, makin lama makin naik 9/9, 13/9 kan, kalau 4/9 berarti 0, ya. 9/9 1, 13/9 1, sekian ya. Jadi kalau dilihat kan makin naik, kalau delta Y-nya semakin lebih besar dibandingkan delta X-nya, ya, ini akan menjadi semakin curam nantinya si gradiennya atau kemiringan dari grafiknya. Nah, begitu juga kalau dia semakin kecil. Di sini delta Y-nya sama, ya. Kalau Anda lihat di sini delta Y-nya sama, tetapi delta X-nya berubah semakin besar. Ya. Kalau tadi delta Y-nya yang besar, sedangkan delta X-nya sama. Kalau ini delta X-nya yang semakin besar, ya. 7/5. Nah, ini yang kedua adalah 7/9,5, yang ketiga 7/12, ya. Semakin lama makin landai. Nah, nilai X membesar, nilai Y juga membesar. Ini adalah perbandingan senilai untuk gradien yang positif. Nah, kalau digambarkan, misalnya ini ada contoh ya untuk gradien yang positif ya. Nah, ini Y sama dengan 2X yang merah, sedangkan yang biru Y sama dengan X, sedangkan yang ungu ini Y sama dengan setengah X.
Jadi kalau Y sama dengan 2X makin besar ini ya, gradiennya yang paling besar, ini pasti akan curam. Kalau misalnya ini 1/, ya 1/, ini akan grafiknya akan landai. Sedangkan Y sama dengan X ini akan straight lurus ya. Jadi perbandingannya antara X dan Y ini akan sama. Nah, untuk gradien negatif, perbandingan berbalik nilai, ya, di mana nilai X membesar, ya nilai Y akan berkurang. Jadi kalau sini min 3, min 1, min 1/4 ya. Kalau tadi kan ini juga ya. Berbalik nilainya berarti kalau yang ini. Jadi ada di kuadran kedua ya. Kedua dan ke berapa ini? 4 ya. Dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini untuk gradien negatif ya. Jadi nilainya berbalik nilai. Sampai gradien ada yang ditanyakan dulu? Belum, Pak. Sepertinya belum ada, Pak. Ya. Oke. Sebentar. Oke, gradien, sedangkan C ya nilai konstanta. Kalau tadi dibilang itu adalah titik perpotong garis dengan sumbu Y. Ya. Jadi ini ya perpotongan garisnya. Jadi Y, misalnya Y sama dengan X plus 4. Nah, ini konstantanya ini nilainya 4, berarti nanti dia akan berpotongan dengan sumbu Y di angka atau di bilangan 4 untuk grafisnya. Kalau Y sama dengan X min 3 berarti akan berpotongan di minus 3 di sumbu Y-nya. Ini kebetulan garis lurus ya, atau fungsi linier ya. Jadi garisnya lurus. Kalau untuk Y sama dengan X karena tidak ada konstantanya atau konstantanya sama dengan 0 ya, ini X plus C ini tepat memotong di titik 0, 0 ya. Atau pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi fungsi saya ulangi lagi, fungsi linier bentuknya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi ada unsurnya ada 3, ada 3 unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu X ya, disimbolkan dengan sumbu X, dengan variabel bebas variabel terikat itu disimbolkan dengan Y atau sumbu Y ya.
M ini bisa disebut juga gradien kemiringan, ya, atau disebut dengan koefisien juga, gitu ya, karena dia ada di depan variabel, ya, variabel yang bebas X. Oke, lalu ada C. C itu titik potong, ya, garis dengan sumbu Y. Jadi perhatikan operasi bilangannya, penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu akan mempengaruhi nilai atau perpotongan, ya, apakah dia di positif atau di negatif. Oke, itu untuk fungsi linier. Nah, kalau kita mempelajarinya fungsi rasional aja, ya. Nah, ini kalau mau lihat bentuk dari fungsi irasional seperti ini, ya, pangkatnya itu, berarti ini diakarkan, ya, dari fungsinya sendiri untuk bilangan bebasnya, dan konstantanya itu diakarkan, ya. Nah, ini bentuk dari fungsi irasional, ya. Nah, kita belajar ke fungsi yang rasionalnya saja. Kalau ini pangkat 1, ya, itu fungsi linier. Pangkat 2 itu fungsi kuadrat. Pangkat 3 itu fungsi kubik. Ya, pangkat 4 itu bikuadrat. Lebih dari itu, atau pangkat n, itu dinamakan fungsi polinom atau suku banyak. Nah, fungsi polinom yang variabelnya bebas memiliki pangkat paling tinggi adalah 4. Nah, berarti lebih dari 4, ya, itu dinamakan polinom. Jadi kalau nantinya ada fungsinya di bagian variabelnya itu pangkatnya 1/, ya, bukan bilangan bulat positif, yaitu irasional, berarti kan beda istilahnya penyelesaiannya. Nah, kalau fungsi eksponen, ini tidak ada variabel bebasnya, ya. Jadi hanya langsung pangkat di konstanta. Sedangkan fungsi logaritma, ya, ada lognya fungsi hiperbola. Nah, ini bilangan n-nya itu, pangkatnya itu real, bilangan real tapi negatif. Ini tadi kemiringan, ya, untuk gradien, ya.
kemiringan bisa dibilang slope ya dari fungsi linier ya, atau M. Nah, ini bentuknya dari kemiringan positif. Kalau Y-nya positif, X-nya positif, nah, arahnya ke sana. Ya. Lalu ada kemiringan negatif, ya. Ada kemiringan 0, garis lurus, atau kemiringan tak tentu, garis lurus tapi sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk menentukan persamaan garis, ya ini ada metode yang pertama itu metode 2 titik dan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Ya. Nah, nanti untuk penyelesaiannya ada lagi. Nah, ini untuk metode 2 titik berarti harus ada 2 titik yang diketahui untuk menggambarkan grafis ya. Nah, jadi rumus yang harus dihafalkan seperti ini ya. Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya, karena ada jarak ya, kita ingin tahu jarak di antara X, X1 dan X2 atau Y, Y1 dan Y2. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Adalah persamaan garis. Nah, ini yang diminta adalah persamaannya. Jadi untuk menentukan persamaan garis, yang pertama itu dengan menggunakan metode 2 titik. Ya, jadi kita ingin menentukan persamaannya seperti apa. Harus ada 2 titik, ya, X1 dan X2, Y1 dan Y2. Kira-kira seperti ini. Ya, kita masukkan nilainya ke masing-masing rumus yang tadi, rumus dasarnya. Jadi kita ketemu, ya, tinggal diperkalikan, ya, silang, dipindahkan, ya, jadi Y sama dengan 4X min 10. Nah, kalau digambarkan ya posisinya seperti ini. Misalnya Y, X-nya berapa? X-nya 1 misalnya. Y-nya berarti minus berapa? 6. Minus 6. Ini X-nya 2,5 ya. Ya, X-nya 2,5, Y-nya 2,5, 0, Y-nya 0 sih. Kalau ini X, Y-nya 0 di sini ya. Ini. Kalau X-nya sama dengan 2,5, Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan minus 10. Y-nya 0, X-nya minus, X-nya 0, Y-nya minus 10. Nah, kalau mau digambarkan rinci titik-titiknya, ya, perubahannya konstan, misalnya X-nya 1, 2, 3 gitu, itu bisa saja. Jadi lebih mengetahui secara pasti. Ya. Semakin rapat atau semakin pembaginya semakin kecil ya, misalnya X-nya ini nantinya kelipatannya setengah-setengah atau 0,25 itu makin rapat ya, titik-titiknya ini yang dihasilkan, yang membentuk garis lurusnya.
Nah, ini akan nanti apa istilahnya? Ya, kesalahannya akan semakin kecil kalau misalnya nilai kerapatannya makin kecil, makin rapat. Akan berfungsi nanti saat Anda menggambarkan fungsi kuadrat atau fungsi polinomial yang bentuknya nanti parabola. Lalu ada metode untuk menentukan persamaan garis. Kalau tadi metode 2 titik, ini ada metode 1 titik dan 1 kemiringan. Contohnya, ya di sini ada carilah persamaan garis yang melalui titik 6,4, x-nya 6, y-nya 4, dan kemiringannya minus 2/3. Nah, rumusnya untuk metode 1 titik dan 1 kemiringan seperti ini. Ya. Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Ya. Y sama dengan hasilnya, ya, kira-kira seperti ini. Y sama dengan min 2/3 X plus 8. Kalau digambarkan, ya nantinya seperti ini. Contoh, kalau X-nya 0, ya, Y-nya berarti plus 8. Kalau Y-nya, X-nya, ini dia bilang X-nya 12, ya. Y-nya akan 0. Ini kalau menggambarkannya, apa namanya, hanya 2 titik ini saja. Kalau mau dicari masing-masing titik di angka X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, sampai X-nya 12, ya silakan di sini. Ya, semakin rapat. Ya. Itu tadi untuk persamaan, menentukan persamaan fungsi. Ya. Jadi ada dua metode, 2 titik, dan yang satu lagi metode 1 titik dan 1 kemiringan atau gradien yang diketahui. Nah, hubungan 2 garis lurus, ya ini. Nah, nanti misalnya kalau dalam satu grafik Anda harus menggambarkan lebih dari 1 garis lurus atau 1 fungsi, ya, hubungannya bisa berpotongan, sejajar, berhimpit, ya, berhimpit itu mungkin sama, ya, dan yang terakhir tegak lurus. Ya. Nanti bentuknya bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda tahu ininya, gitu ya, atau fungsinya, fungsi pertama dan fungsi kedua, kira-kira bentuk grafik saya seperti apa nantinya, ya, dari 2 fungsi ini, ya Anda bisa lihat dari ininya, persyaratannya, ya. Misalnya A1 tidak sama dengan B1, ya. A0 tidak sama dengan B0, ya, atau apa namanya, konstantanya. Nah, ini akan nanti berbentuknya adalah berpotongan. Kalau misalnya A1 sama dengan B1, tetapi A0 tidak sama dengan B0, ya, nilainya, nah itu akan sejajar nantinya. Kalau A1 sama dengan B1, A0 sama dengan B0, itu nilai Y-nya, Y1, Y2-nya pasti akan berhimpit, ya, atau sama, bisa dibilang. Kalau untuk garis, untuk yang tegak lurus, ya, grafik tegak lurus, ya, Anda coba saja A1 dikali B1, ini sama dengan min 1 enggak? Kalau
Kalau tidak, berarti bukan akan menjadi tegak lurus. Kalau dia sama dengan min 1, itu akan menjadi tegak lurus nantinya grafik Anda. A0 sama dengan B0. Nah, ini hampir mirip dengan yang lainnya ya, untuk yang berpotongan dan sejajar. Untuk nilai konstantanya. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu yang diketahuinya dari soal misalnya. Oh, nanti grafik saya akan seperti apa kalau ada dua hubungan ini. Apakah berpotongan, sejajar, berhimpit, atau tegak lurus. Nah, untuk penyelesaian sendiri, ya, kalau tadi sudah menentukan persamaan linear, sudah membaca grafis. Nah, ini untuk penyelesaiannya, ya, untuk persamaan linear, pasti Anda tahu, cuma Anda mengingat-ingat lagi, ya, ada dua persamaan dengan dua variabel, itu ada, kalau tidak salah ada dua metode, ya. Yang pertama itu metode eliminasi dan metode substitusi, ya. Nah, di mana metode eliminasi sendiri itu juga akhirnya akan mensubstitusikan, ya, dari salah satu nilai yang sudah didapatkan nantinya. Apakah kita mau mencari nilai y-nya dulu atau x-nya dulu. Ya. Nah, kalau di sini ada dua fungsi, ya. Kita cari nilai variabel x dan y-nya masing-masing. Ya. Untuk fungsi yang pertama itu ada 3x min 2y sama dengan 7. Lalu ada yang kedua ada 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, kalau untuk sistem eliminasi sendiri, ini variabel bebas dan variabel terikatnya ini dalam satu sisi, ya. Sedangkan yang berbeda sisi adalah hanya konstantanya saja yang dipindahkan. Jadi Anda bentuknya Anda sesuaikan dulu gitu kalau ada soal seperti ini. Kalau Anda mau menggunakan metode eliminasi. Ya. Nah, yang pertama ini kita akan mengeliminasi variabel y-nya. Karena variabel y yang dipilih, maka persamaan 5.1 ya harus dikalikan dengan konstanta 2, dan persamaan 5.2 dikalikan dengan konstanta 1. Karena y-nya ini yang mau kita eliminasi, ya, atau hilangkan. Jadi harus sama, harus 0 nantinya. Saya ini minus 2, berarti kan kalau mau 0 harus dikalikan 2. Ya. Dikalikan 2-nya ini semuanya yang untuk 5.1, fungsi 5.1 ini. Yang pertama. Nah, jadinya seperti ini. 6x min 4y sama dengan 14. Lalu 2x plus 4y sama dengan 10. Yang ini tetap, ya, atau hanya dikalikan dengan konstanta 1. Nah, untuk menjadi 0, ya ini operasionalnya, ya, itu positif, ya, atau penjumlahan. 8x plus 0 sama dengan 24, x sama dengan nantinya nilainya x sama dengan 3, 24 dibagi 8. Sudah dapat nilai x, kita masukkan ke salah satu fungsinya. Ya, fungsinya ini. Mau yang pertama atau yang kedua silahkan. Untuk mencari nilai y. Pasti hasilnya sama. Nah, y-nya kita dapatkan 1 nilainya. Nah, itu untuk kalau menggunakan metode eliminasi. Lalu untuk menggunakan metode substitusi. Ya. Nah, misalkan ini sama, ya, contohnya fungsinya ada 2. Misalnya variabel x yang dipilih pada persamaan 5.2,
ya 5.2 berarti yang ini ya, akan menjadi seperti ini. Ya. X sama dengan, ya kita jadikan X-nya variabelnya koefisiennya 1 ya. Jadi ya X sama dengan 5 min 2Y. Kita pindahkan. Ya. Kita sederhanakan menjadi X-nya hanya menjadi koefisien variabelnya 1. Ya. Nah, karena persamaan 5.2 yang dipilih, maka substitusikan ke dalam persamaan pertama. Berarti X sama dengan 5 min 2Y ini dimasukkan ke fungsi yang pertama, persamaan fungsi yang pertama. Nah, X-nya ini kita masukkan ini 5 min 2Y ke dalam X yang pertama, yang fungsi pertama. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Tinggal Anda perkalikan saja. Ya. Muncul seperti ini. Ya, lalu sederhanakan. Ya, tinggal dihasilkan. Nah, Y-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya sama dengan 1, setelah dapat 1, ya, substitusikan seperti biasa. Tinggal masukkan ke salah satu fungsi persamaan ini. Ketemu X sama dengan 3. Ya. Jadi boleh pakai yang metode eliminasi atau metode substitusi. Kira-kira begitu untuk fungsi linier ya. Untuk hari ini materinya sampai sini ada yang ditanyakan, baik pembacaan grafis tadi yang di awal, terus ada penentuan persamaannya sampai dengan penyelesaiannya ya. Penyelesaian sistem persamaan linier. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mangga kalau ada yang mau bertanya dulu. Halo? Masih di sini? Masih, Pak. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Izin Pak, ya, apakah PPT-nya bisa diminta Pak untuk dipelajari lagi kembali? Oke. Materinya untuk setiap minggu yaitu akan saya upload di Google Classroom. Ya. Jadi baik materi fungsi ataupun nantinya itu akan saya upload di Google Classroom. Nanti Anda tinggal lihat saja di situ ya. Gitu ya, Ulum? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Halo, siapa tadi? Nanti perkiraan saya setting tadi jam 10 ya. Nanti bisa Anda lihat jam 10 di Google Classroom. Jadi bisa Anda pelajari ulang-ulang lagi kalau ada yang kurang paham bisa di situ. Semuanya, tadi kan saya ada beberapa materi yang loncat-loncat, semuanya saya taruh di situ. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo? Sepertinya belum ada Pak. Belum ada sih, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum, mungkin besok ya. Besok kita siang ya ketemunya ya jam 1-an ya. Betul ya? Membahas mengenai fungsi kuadrat dan polinomial. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan, nanti Anda bisa baca kembali. Ya, belum saya kasih latihan dulu untuk hari ini. Belum tahu nanti hari berikutnya. Ya, untuk hari ini belum ada latihan sendiri.
mungkin Anda bisa baca-baca terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang ada yang tidak tahu, tanyakan di forum ya. Kalau saat ini belum ada pertanyaan. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, untuk materi itu dulu. Nah, ini di luar materi ya. Kita masih ada waktu kurang lebih berapa? 10 menit ya? Benar ya? Halo? Iya, Pak. 10 menitan. Enggak, saya mau tanya, nanti mungkin saya akan membuat kuesioner gitu ya. Ini berkaitan dengan program yang kita khususnya prodi teknologi perancangan mekanik atau DEB itu dapat hibah ya, dapat hibah pendanaan untuk pengembangan prodi ya, dari yang tadinya diploma 3 menjadi ke sarjana terapan. Nah, selain mendapatkan peralatan, kita juga harus menyusun program menjadi sarjana terapan ya ke depannya. Nah, sudah dapat ya ini programnya. Kita dapat komputer itu ya alhamdulillah sih kecil, dapatnya cuma 10 unit gitu. Saya sih pengennya 24 unit gitu ya, satu kelas untuk menggantikan yang studio perancangan 1 yaitu B113. Tapi akhirnya yang disetujui hanya 10 unit untuk tahap awal ini. Mungkin kedepannya dari hibah lainnya mungkin bisa menggenapi jadi 24 unit. Karena kondisinya juga Anda tahu sendiri ya, kalau Anda sudah pernah pakai yang studio perancangan 1 itu akan bisa dibilang komputernya paling terbelakang ya dibandingkan dengan lab yang lainnya. Terus saya mau menggantikan di situ. Alhamdulillahnya dapat untuk sementara tahap pertama ini dapat 10. Nah, untuk yang berikutnya adalah program kesarjana terapan. Nah, nanti akan ada kuesioner ya. Saya cuma ingin tahu gitu ya. Salah satunya itu adalah persetujuan dari mahasiswa dan orang tua misalnya. Setuju nggak kalau Anda atau prodi D3 DEB TPM itu berubah menjadi kesarjana terapan ya. Jadi yang tadinya Anda kuliah 3 tahun ya untuk diploma 3 ini akan menambah 1 tahun ya. Jadi 4 tahun kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya setuju ya, kenapa alasannya? Kalaupun tidak setuju alasannya apa? Kalau sekarang kira-kira setuju nggak sih menjadi setuju, Pak. Izin bertanya, Pak. Enggak, Cahya. Kalau D4 itu berarti angkatan kita juga bakal jadi D4 Pak DEB-nya atau buat mahasiswa baru? Nah, itu dia yang saya tahu gitu ya. Kalau misalnya disetujui menjadi D4 oleh pemerintah atau Diksi, itu akan berlaku juga ke mahasiswa yang aktif ya, mahasiswa yang ada sekarang, bukan hanya mahasiswa baru. Makanya kan ada saya pengen tahu kuesioner apakah setuju atau tidak ya. Alasannya kenapa? Ya gimana? Ya Pak, baik, Pak. Saya mah setuju atau Pak, setuju Pak, biar nggak lanjut lagi ke D4 Pak. Kalau udah D4 mah kan jadi tinggal lanjut. Iya, ya sama aja sih. Tapi kan kadang ada juga yang berpikiran lain gitu. Saya pengen langsung kerja. Gitu. Ya,
Sebenarnya kan nambah 1 tahun dengan penambahan materi, kira-kira seperti itu yang sudah ada gitu ya, penguatan gitu biasanya sih. Ya ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya, saya nggak tahu gitu kan, antara Anda sendiri dengan orang tua gitu kan, berkaitan dengan biaya misalnya gitu, atau yang lainnya itu kan, silakan. Nantilah, mungkin beberapa waktu atau beberapa hari ke depan akan ada kuesioner seperti itu. Kuesioner awal, nanti akhirnya pun akan kita lihat banyakan mana setuju atau tidak setujunya, lalu ada juga akan ada pernyataan resmi gitu. Itu pun nanti gitu. Jadi kalau satu mahasiswa saja yang tidak menyetujui, nah itu juga akan bermasalah. Program kesarjana terapannya kemungkinan tidak akan berjalan juga gitu. Ini kan untuk mahasiswa yang sedang aktif gitu ya, atau yang saat ini aktif gitu. Karena akan beralih semua gitu ke sarjana terapan, jadi menambah 1 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu sih gambarannya gitu. Mangga Wulung. Ya Pak, saya izin bertanya, untuk nanti sendiri di dalam pekerjaan sendiri, apakah ada perbedaan dari golongan atau misalnya gaji yang diterima gitu saat lulus di D3 atau D4? Yang jelas akan berbeda kualifikasi D4 dan D3 gitu ya. Saya juga dalam proyek ini, ya bisa dibilang proyek ini, itu juga harus melihat sisi dari industri. Industri sendiri membutuhkan nggak peningkatan ke D4, atau masih banyak yang membutuhkan D3. Gitu. Nah, saat Anda melamar pekerjaan atau kualifikasi pekerjaan, tentu akan berbeda. Gitu. Dan yang jelas ya, karena kemampuan yang berbeda, pasti penghargaannya akan berbeda juga gitu. Untuk yang D3 dan D4. Kalau D3 itu kan bisa dibilang kelasnya masih junior ya, atau apa istilahnya, hanya menerapkan atau operator gitu ya. Kalian kan kalau menggunakan rumus atau nanti dalam TA atau perancangan, Anda hanya menggunakan rumus gitu kan. Pokoknya rumus itu dihitung, misalnya ada menghitung kekuatan, ya sudah sampai dengan kekuatan. Tetapi kalau D4 kan harus ada analisis, kenapa sih bisa sampai kuat? Ada nggak nilai pembandingnya? Ataukah hanya menghitung dengan rumus manual? Ada nggak simulasinya? Atau analisis dengan bantuan yang lain, misalnya software tertentu, ya, angkanya didapat. Nah ini kok bisa beda, gitu kan? Dari hitungan manual dengan bantuan software analisis, kok bisa beda? Nah itu bisa jadikan analisisnya itu perbedaannya, gitu. Jadi tingkat kemampuannya akan berbeda gitu ya. Kalau di D3 kan hanya sampai syarat-syarat oh ini aman, oh ini bisa digunakan, oh ini nilai lebih kecil dari yang disyaratkan, ya itu. Balik lagi ke penghargaan, ya jelas penghargaannya kalau di dunia kerja harusnya lebih besar dibandingkan yang D3. Kira-kira gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Halo. Sepertinya belum, Pak. Oh, oke. Sebentar. Anda bahasa Indonesia jam berapa? Istirahat dulu ya. Iya, Pak. Iya, 15 Pak. menit ya. Iya, Pak. Mohon, Pak. Oke, sambil istirahat aja lah. Nah, yang mau istirahat sambil istirahat boleh. Enggak, saya lagi pengen buat survei kecilan tapi kok gangguan ini. Lama. Ya udah, nanti saja deh. Tadinya saya mau live ini live apa namanya? Polling ya, setuju nggak setuju gitu ya, sekilas saja gitu. Tapi gangguan ininya, Mentimeternya. Ya udah kira-kira gitu ya. Jadi nanti akan ada survei ya yang akan dibagikan ke kelas, nanti tolong diisi ya, biar kita tahu apakah bisa berlanjut atau tidak nih programnya. Gitu ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita ketemu lagi besok jam 1 ya. Itu nanti Anda bisa pelajari lagi yang di Google Classroom. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, sehat semuanya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tuh.